Tapi pada akhirnya gue nyadar bahwa ternyata Tuhan ngebiarin gue sendiri untuk gue bisa fokus sama kebangkitan gue. Iya. Jadi Oke, balik lagi di channel Doseku 30, nikmati hidup dengan caramu. oh gitu. Iya. Nikmati hidup dengan caramu. Iya. That's cool. Iya. Oke, ini buat teman-teman mungkin ini tanya-tanya ini siapa sih sebenarnya? Mungkin kalian kalau fansnya Agnes Mo mungkin tahu ya. Tahu ya? Ya kalau fans beneran sih. Karena gue dulu berangkatnya dari fans juga. Fans. Oke, ini buat teman-teman kenalin dulu. Ini siapa? Mika. Mika. Ini Mika ini adalah orang yang ada di belakang suksesnya Agnes Mo. Oh enggak lah, Oh, enggak aku ya? sudah sukses baru gue masuk. Oh. Jadi Mika ini adalah saat ini manajer ya, Mika? Iya. Manajer Agnes Mo. Itu manajer itu berarti tugasnya ngapain itu, Mika? Ya orang kan bilang kalau misalnya kayak oh manajer keren gitu, padahal sebenarnya manajer tuh ya handle semuanya gitu. Jadi memastikan semuanya berjalan dengan lancar, mulai dari lagunya apa yang mau ditampilin, bajunya kayak gimana, make upnya gimana, rambutnya gimana gitu. Jadi semuanya bener-bener kayak kita mau pakai make up artis siapa, stylist siapa. Ya namanya juga manajer, kata dasarnya kan manage, ngatur gitu. Jadi memang tidak semuanya harus dikerjain sendiri gitu. Cuman pada intinya adalah sebagai manajer, I have to make sure everything is going great. Oh, berarti kamu yang ngatur schedule juga? Jadi kalau misalnya untuk yang schedule itu memang salah satu juga masuk di tanggung jawab. Jadi kayak biasanya kan kalau misalnya orang ada kayak minta Agnes buat interview kayak buat show, buat nyanyi, buat apa, itu memang ke saya, ke Mika gitu. Jadi makanya gue banyak dibenci orang karena kayaknya Mik gue minta jadwal dari 6 tahun loh, lo nggak kasih. Ya emang nggak ada gitu. Jadi kayak emang susah karena bukan yang gue ini mumpung ada di channel lo ya, yang gue suka pengen curhatin itu adalah orang itu sering menganggap gue dan manajemen itu sombong karena kayak oke, nggak mau duit aja nolak job. Sebenarnya kalau kita mau ya kita mau terima semuanya, cuman masalahnya adalah memang full mau gimana gitu. Jadi kayak terus ketika gue bilang full, oh sombong, mau laris gitu. Ya pada akhirnya ya yang gue harus bilang adalah gue kan memang berangkat Agnes kan jadi artis dari umur 6 dari umur 6 tahun. Gue juga ngefans waktu apa tuh pernikahan dini. Iya kan? Dari kecil ya. Pernikahan dini itu kan ketika dia udah remaja umur 15 tahun gitu. Cuman gue tuh bener-bener dari umur dia 6 tahun ketika dia masih lagunya si Meong, anak-anak gue udah ngefans banget. Jadi kenapa gue bisa kerja sama Agnes itu adalah karena gue ngefans banget sama Agnes. Jadi parah, ngefansnya tuh parah yang bener-bener kalau ada di sekitar fanatik banget. Iya, fanatik. Jadi kalau misalnya ada di sekitar gue ada yang ngolok-ngolokin Agnes, gue tuh bisa emosi kayak emak gue yang diolokin. Jadi bener-bener kayak gitu. Sampai zaman dulu tuh teman-teman dari sekolah itu kayak lu tuh bela Agnes banget sih lo, Agnes kenal lo aja enggak gitu. Sampai di situ gue kayak termotivasi. Gue selalu diomongin orang, Agnes kenal lo aja enggak. Atau ada juga bokap suka bilang kayak gini, bela Agnes mulu, nonton Agnes mulu, dibayar berapa sih sama Agnes? Saya pada akhirnya gue tuh kayak kepikiran terus, orang tuh suka bilang satu, kayak Agnes kenal lo aja, dua, dapat duit berapa sih lo sama Agnes? Saya pada akhirnya gue mikir, oke, ya udah kalau gitu gue harus Agnes kenal sama gue dan gue harus dapat duit dari Agnes. Yang pada akhirnya alhamdulillahnya gue selalu merasa bahwa Tuhan is really good to me, kayak Tuhan itu ngasih rezeki dan ngasih jalan juga. Iya, ngasih jalan. Jadi pada akhirnya gue berusaha mempersiapkan diri gue dan Tuhan yang ngasih jalannya gitu. Jadi kayak kan gue nggak tahu ketika di awal gue kenapa tiba-tiba kecemplung ke dunia entertainment. Awalnya adalah dari MC sama siaran radio. Oh iya, MC siaran radio, gue siaran di Hard Rock dulu. Terus waktu itu Agnes lagi promo album di radio. Dan ada waktu udah rame kan, wah ya Agnes mau datang ke Hard Rock, mau interview. Dan sementara bos gue di Hard Rock udah tahu gue tuh ngefans banget sama Agnes. Jadi kalau misalnya ada Agnes ke radio gue, yang interview bukan gue, itu bos minta digorok kan. Jadi jangan macem-macem gitu, gue bakar tuh kantor. Jadi pada akhirnya bos gue bilang, ya udahlah ini pasti Mika yang harus interview gitu. Pada akhirnya gue interview Agnes gitu, di Surabaya. Interview Agnes di Surabaya kira-kira tahun 2008-2009 gitu.
Dan dari interview itu kan nggak bisa bohong kalau gue fans. Ya. Karena ketika gue ngobrol sama Agnes ngasih informasi misalnya, oh iya lagu gue ini tuh tahun 2002, gue benerin, jadi kayak, Agnes itu 2003, soalnya 2002 ini, terus pada akhirnya Agnes bilang, kok lo jadi lebih tahu daripada gue? Jadi pada akhirnya jadi seru di situ, jadi nyambung, terus I'm very passionate about Agnes dan bener-bener gue tuh bener-bener kayak mengidolakan Agnes pada akhirnya nggak cuman karena musik, awalnya mungkin karena karyanya, tapi pada akhirnya gue ngerasa kayak Agnes itu sebagai satu panutan hidup gue, pinternya, cara berpikirnya, cara kerjanya, terus habis itu keberanian bermimpinya, yang membuat gue merasa selama ini gue kan dari daerah ya, dan biasanya kan anak-anak daerah dibentuk oleh masyarakat untuk jangan bermimpi kegedean, lo kan cuma anak kampung gitu. Jadi boro-boro lo mau ke Surabaya, boro-boro mau ke Jakarta, ke Surabaya lo susah gitu kan. Jadi dari situ gue kayak termotivasi. Nah makanya thank God I met Agnes. Terus pada akhirnya gue jadi kenal dan gue jadi ketua fanbase-nya waktu itu. Jadi pada akhirnya gue jadi ketua fansnya Agnes se-Indonesia. Itu gue bener-bener kayak wow gitu. Jadi gue jadi ketua fanbase-nya se-Indonesia. Dari situ gue jadi kenal dekat sama Agnes dan keluarganya, sama maminya Agnes itu. Mami itu bener-bener kayak salah satu orang, udah ibu sendiri yang bener-bener kayak ngajarin saya itu banyak hal hidup, soal kerjaan, semuanya itu dari mami. Jadi pada akhirnya mami dan kokonya Agnes yang pada akhirnya membentuk saya untuk jadi lebih maju. Dan pada akhirnya jadi sampai dengan sekarang, saya pertama kali sama mereka 2012. Jadi sekarang udah 8 tahun. Like 8 years. Akhirnya omongan orang yang itu udah terbaik. Terus tanggapan mereka gimana? Itu gila sih, karena kayak reuni SMP, reuni SMA, kayak temen-temen tuh kalau ketemu tuh kayak malu sendiri karena kemakan omongan, dan dulu itu mereka ngehinanya tuh udah kayak ngebully. Itu ngebully ya. Iya, jadi bener-bener yang kayak wah meremehkan lah. Iya, meremehkan, apalagi kan kesannya jadi kayak nggak maco banget sih laki tapi nyanyinya Agnes gitu, sementara yang lain nyanyinya Green Day, Creed gitu. I mean I love Green Day, I love Creed, tapi just because I love Agnes doesn't make me less as a guy gitu. Jadi kayak dari situ gue kayak ngerasa pada akhirnya anak-anak kayak gila ya Mik, gue tuh kalau ngelihat Agnes, ada videonya Agnes terus ada lo di belakangnya, kayak gila ya, lo bener-bener dream, believe and make it happen. Jadi di situ tuh kayak bukan sombong sih, kepuasan. Jadi kayak gue tuh nggak kayak nyombongin, tapi lebih kayak I made it. Dan kalau misalnya gue bisa, pada akhirnya tidak ada alasan buat siapapun di luar sana hanya gara-gara lo anak kampung, anak daerah, atau dari keluarga yang tidak berada seperti gue gitu. Yang semuanya itu harus kita perjuangkan sendiri. Karena kan banyak yang menurut gue kayak banyak orang-orang yang terlahir di keluarga tidak mampu, pada akhirnya membuat mereka semakin terpuruk gara-gara mereka merasa gue tidak punya kesempatan, gue tidak punya modal. Apa itu karena cara pikir? Cara berpikir itu mindset banget, karena kalau misalnya lo lahir di keluarga tidak mampu atau kurang berada, itu takdir. Tapi lo tumbuh untuk jadi orang tidak berada itu pilihan lo. Karena semuanya ada di kendali lo. Jadi kayak Tuhan ngasih lo otak, Tuhan ngasih lo badan, ya lo kerjain, lo lakuin apa yang lo bisa. Karena lo tidak bisa memilih siapa bapak ibu lo, siapa keluarga lo, tapi lo bisa memilih jalan hidup ke depannya lo mau kemana. Jadi bukannya gue berusaha menafikan bahwa hambatannya itu tidak gampang, tapi maksud gue hambatan sesusah apapun seharusnya kalau misalnya lo emang niat dan lo emang punya cita-cita yang lo kejar dan lo fokus, gue ngerasa tidak akan mungkin Tuhan gak kasih. Dan kalau misalnya lo berdoa, lo berusaha gitu, gue bukan orang yang religius ya, jangan salah sangka, jangan kayaknya wah munafik lo Mik, kayak orang paling religius aja, enggak. Tapi maksud gue religius atau tidak bukan kita yang nilai, tapi paling enggak lo punya faith, lo punya iman gitu. Kayak gue segimana gue sholat bolong-bolong, segimana gue kadang minum atau makan babi, itu gue gak usah dibahas lah ya dosanya. Tapi maksud gue kayak
gue percaya bahwa gue punya Tuhan itu ngasih jalan nanti ketika saya Exactly. usaha. Iya. Jadi gue kayak berusaha gitu. Bukannya gue nggak pernah gagal loh Dori. Iya. Jadi kayak mungkin orang ngelihatnya kayak oh Mika apa? Udah sukses. Iya sukses. Jalannya mulus. Iya jalannya mulus. Kayaknya happy terus. Instagramnya jalan-jalan mulu. Sampai gue tuh sering banget dapet DM dari orang nggak kenal yang maki-maki gue, dibilang gue tuh kerjaannya nggak jelas. Jadi maksud gue kayak gue kerja sama Agnes, gue punya coffee shop, nggak jelasnya di mana. Ya nih buat teman-teman nih, ini Mika ini selain manajernya Agnes juga seorang pengusaha ya nih. Ya pengusaha kecil lah ya. Ya kecil bagi seorang pengusaha, tapi besar bagi gua gitu. Oke, sekarang kamu coffee shopnya itu di seluruh Indonesia ya nih? Iya, alhamdulillahnya jadi memang kayak jadi memang bikinnya dari lama sih Dori. Jadi kayak mungkin orang kayak kesannya kalau misalnya di seluruh Indonesia kesannya kayak gede banget. Yeah. Tapi I've built that since I was 18. Jadi kayak 18, sementara gue sekarang 32. Jadi Hampir setengah hidup lah ya. 14 tahun. Iya, ibaratnya hampir betul, setengah betul. kehidupan sekarang. Betul, Tapi- jadi 14 tahun gue bikin. Oh, itu sekarang kalau untuk cabang nih ya, bukannya kita menyombongkan ya, mungkin buat teman-teman jadi motivasi. Sekarang kamu udah punya berapa cabang di Nusantara, di Indonesia? Ya, gua agak nggak seneng sebenarnya kalau orang nanya kayak begitu. karena pada akhirnya gue kayak jadi kayak ria toh. Enggak, ria. Iya, Ria kalau diartikannya negatif. Iya, Tapi iya. kalau buat motivasi kan mana tahu gue nanti Iya. ngikut juga ke sana. Gitu. Ya pada intinya sih gue dari umur 18 gue bikin coffee shop, terus habis itu waktu itu di Jawa Timur di apa kampung halaman gue Jawa Timur. Terus habis itu umur 18 bikin coffee shop, terus sampai dengan umur 20 gue bangkrut karena mungkin kayaknya terlalu muda untuk punya bisnis, dan pada akhirnya gue kayak agak jumawa. Oh, jadi keuangannya belum Iya, bener ya. makanya itu kenapa gue ngerasa kayaknya pengalaman itu emang guru yang terbaik. Jadi waktu itu gue sempet terpuruk lah di umur 20. Lu bayangin aja orang-orang seumuran gue masih main, nongkrong, nonton, clubbing. Ya. Tapi gue udah pusing sama laporan laba rugi. Udah ngitung duit, kayaknya udah ngitung ngomongin tagihan supplier lah, ini segala macem gitu. Saya pada akhirnya gue sempet terpuruk 3 bulan. 3 bulan tuh gue utangnya udah ratusan juta. Terus habis itu orang-orang terdekat gue ninggalin gue, Ya. dan itu udah wajar lah. Ya. Maksudnya kayak ninggalin gue karena gue terpuruk, dan Biasa gue ya. banyak temen, Ya. sampai terus akhirnya gue bener-bener sendiri. Tapi pada akhirnya gue nyadar bahwa ternyata Tuhan ngebiarin gue sendiri untuk gue bisa fokus sama kebangkitan gue. Ya. Jadi kalau gue mungkin tidak sendiri, pada akhirnya gue kayak ngerasa Fun victim. terus, Iya, gitu. kayak ngerasa oh gue korban, oh kasihan banget gue, oh gue sedih, oh gue lemah. Tapi ketika gue sendiri, pada akhirnya gue ngerasa kayak nggak ada yang bisa ngebantu gue kalau nggak gue sendiri. Ya, Jadi dari situ siapa gue lagi? bikin bisnis proposal. Awalnya bikin bisnis proposal dalam kondisi nggak punya uang, gue cuma punya otak dan strategi. Gue bikin proposal bisnis, gue door to door tuh ke pintu-pintu orang kaya. Oh. Orang-orang yang gue tahu punya duit, gue kayak, hey bisa nggak gue presentasi, gue punya bisnis kayak gini, kalau lo percaya sama gue, lo bisa taruh duit lo di gue, terus gue akan balikinnya begini-begini. Itu puluhan orang gue gagal, gue selalu tolak, karena kan siapa yang percaya sama presentasinya orang yang udah bangkrut gitu. Sampai suatu ketika ada ibu-ibu di Rawamangun, Oh iya Bu. ibu-ibu di Rawamangun yang dia kayak percaya sama gue, hilaf mungkin ya. Jadi waktu itu dia percaya sama gue dan dia ngasih gue modal lah pada intinya, dan gue tidak menyia-nyiakan itu. Jadi kayak dalam kondisi terpuruk ada orang yang percaya sama lo, ada orang yang ngasih duit sama lo, jangan lo sia-siain. Pada akhirnya ya udah sampai dengan Awalnya sekarang. ya. Awal kebangkitannya. Oke, balik lagi itu secara hitungan itu sudah berapa cabang? 172. 172. Shop. Jadi 172. Luar biasa ya. Jadi itu semuanya butuh perjuangan ya nih. Jangan sih. Tapi kan gue nggak punya sendiri ya Dori, bukan yang kayak 172 itu punya Mika 100%, enggak gitu. Karena kan gue ada kayak lokal partner, kayak ada partner. Karena kan kayak misalnya contoh yang gue punya di Padang, Pekanbaru, atau di Makassar. Oh, di Pekanbaru ada nih? Ada. Kan gua asli Pekanbaru, mana tahu ntar gua pulang ke Iya, lo harus. jadi Ntar gua bilang, gua temennya Mika nih. nggak kenal deh kayaknya kalau dia. Gue harus ngomong sama ownernya dulu di situ. Jadi pada akhirnya karena di seluruh Indonesia, karena gue suka traveling gitu, gue pada akhirnya nyari lokal partner dari. Ya. Jadi kayak orang lokal di situ yang gue bisa percaya untuk ngejagain di situ, sama-sama ngejagain. Kalau gue cuma ngegaji dia,
pada akhirnya gue ada kemungkinan ditipu kan. Yes. Karena kan ya gimana, namanya juga bisnis dan Bisnis. orang kadang suka gelap mata soal duit. Tapi pada akhirnya gue selalu kayak join. Oh. Jadi kayak ya udah kalau gitu kita bisnis bareng nih di kota lo yang tahu kota lo, Nah. lo yang bisa ngeliatin terus. Tapi gue mau saham terbesar gue. Ya, Gitu. ya. Jadi kayak Bagus begitu. gitu ya. Iya. Jadi pada akhirnya yang membuat gue merasa lebih senang adalah ketika gue main ke suatu kota dan gue main ke coffee shop gue, pegawainya nggak tahu gue. Nah, iya. Dan itu menyenangkan Iya. sekali. Gue pada akhirnya tahu kualitas coffee Iya. shop gue, pelayanannya, Pelayanannya. produknya. Terus Karena tempat juga. iya, karena buat mereka bosnya adalah lokal partner gue di situ. Oh. Dan gue datang ke situ emang cuman main yang bahkan gue mungkin nggak ngasih tahu sama bisnis gue di situ, bisnis partner gue di situ. Gue datang, oh yaudah. Misalnya ada show Agnes gitu di Medan, terus habis itu kita habis GR, ada waktu sambil show, gue keluar hotel bentar, gue coffee shop, gue nongkrong, dari situ gue tahu tuh, oh ini barista gue kalau nungguin pegawai sambil ngerokok ya, Oh, iya. terus ngerokoknya deket mesin kopi, padahal kan kopi itu nggak bisa kena rokok, Oh, iya. biji kopi itu rusak kalau kena asap rokok atau bau rokok, karena rokok tuh kuat dan biji kopi itu nyerap bau, itulah kenapa banyak banget orang kalau ada tempat bau dikasih bubuk kopi kan, jadi itu sangat haram barista itu ngerokok di dekatnya kopi. Jadi kalau ngerokok mesti jauh dari kopi. Jadi berarti kamu bagus ya, jadi kamu bisa buat evaluasi juga. Iya, jadi gue menikmati seperti itu dan Daripada kita datang, bos, Iya. jadi tempatnya dirapiin dulu. iya, itu udah nggak alami. Iya. Itu udah nggak alami dan gue sangat menikmati dianggap sebagai gembel. Yes. Karena buat gue itu kayak ya maksud gue kayak sehari-hari gue juga biasa aja dan maksud gue kayak naik gojek ya naik gojek gitu, mau naik angkot ya naik angkot, naik MRT ya naik MRT gitu. Jadi pada akhirnya mungkin dan dengan penampilan gue yang sangat casual mungkin orang kayak ngerasa Siapa sih? iya gitu kayak Ya, ngerasanya ya biasa. udah anak jalanan Iya. gitu yang nyantai aja gitu. Dari situ gue akan tahu bahwa ketika barista itu melayani gue berbeda dengan orang yang pakaiannya lebih bagus. Iya. Ya, dan satu gitu. sosial. Iya, dari satu sosial. Atau ada customer turun dari mobil mewah. Wow, Sama- pelayanannya sama udah kayak datang. iya, sementara pas gue datang turun dari Gojek kayaknya Padahal dalam hati, lo tau gak? Gue nih yang punya. ya, jadi dengan kayak begitu, gue menikmati dan biasanya setelah kayak begitu, gue akan ngomong sama bisnis partner gue kayak, gue tadi ke situ, ada namanya baristanya ini dia begini-begini. Lo jangan ngomong sama dia kalau itu gue, tapi paling enggak bikin dia belajar bahwa jangan begitu. Jadi pada akhirnya itu membantu bisnis gue untuk berjalan lebih sustainable. Tuh, buat teman-teman nih yang punya so mungkin yang nonton video ini, Iya. nanti bosnya lo sidak ke sana. Ya, Owner gitu. gitu. makanya gue kayak kenapa di Instagram gue bahkan gue nggak nulis coffee shop gue kayak gue Agnes aja gue nggak tulis. Iya. Di Instagram gue cuman tulis mainan-mainan terbaru gue kayak sekarang itu minuman lemon Monty Montok, terus Attitude gue baru bikin food court di GBK, sama gue punya yayasan sosial namanya Runcing Foundation yang bergerak di bidang pendidikan anak di Indonesia Timur. 3 itu yang gue pasang karena 3 itu yang sekarang lagi banyak gue kerjain. Nanti begitu itu udah lewat ininya, gue hapus lagi gitu. Jadi ini memang sebagai contoh ya Mik ya. Berarti kamu masih anak muda, masih 30-an ya Mik ya akhirnya Mik ya. Dia masih milenial lah. Masih di bawah 40 masih milenial. Oke, jadi itu ya. Mungkin buat sekarang mungkin sedikit itu aja dulu ceritanya nanti. Ini pasti makin seru karena Mika ini juga sibuk, nanti ada meeting ya Mik ya. Dia Jam 1 ya. Iya. Sekarang udah setengah 1, jadi sampai di sini aja. Jadi pesan buat teman-teman ini dari Mika mungkin pesannya apa Mik? Yang mau mulai usaha atau mau ngejar cita-cita gitu Mik? Apapun sih sebenarnya yang lo mau, yang lo pengen dalam hidup, asalkan itu bagus, asalkan itu positif. Karena jangan pernah mengejar sesuatu karena motivasi yang jelek. Kayak misalnya gini, oh gue pengen ini, biar dia sakit hati ngeliat gue sukses. Oh itu nggak akan pernah jadi baik. Jadi kalau lo pengen sesuatu, kejarlah sesuatu yang baik dengan cara yang baik, dengan motivasi yang baik gitu. Kayak misalnya contohnya gini deh, kita kan anak olahraga nih. Yeah. Kayak ada kan orang-orang yang pengen badannya bagus supaya dia bisa tampil lebih baik dan kayak ngeremehin orang yang badannya jelek. Itu nggak akan pernah jadi baik. Niatnya gitu. udah jelek. Niatnya udah jelek gitu. Makanya pada akhirnya yang gue selalu bilang adalah kejar cita-cita yang baik dengan cara yang baik, dengan motivasi yang baik. Nah, yang itu udah basic, tapi satu hal yang mesti lo pegang dalam hidup itu adalah memastikan bahwa lo menikmati setiap prosesnya.
lo bahagia dengan prosesnya. Karena kalau misalnya lo melakukan sesuatu yang tidak membuat lo bahagia, pasti akan jadi berat. Tapi kalau lo ngerjain sesuatu yang bahagia, kayak gue suka traveling, gue suka kopi, ya pada akhirnya match buat gue. Dan gue suka Agnes, pada akhirnya Agnes itu pekerjaannya nggak gampang dan mondar-mandir LA Indonesia. Kalau orang nggak suka kerjaannya akan ngerasa capek. Tapi karena gue suka Agnes dan gue fansnya Agnes, pada akhirnya gue ngelakuin dengan hati. Makanya gue sangat suka dengan tagline lo, nikmati hidup dengan caramu. Yes. That's actually the message. Ya. Itu adalah pesan yang sebenarnya gue nggak perlu omongin lagi karena itu ada di tagline lo. Lo harus menikmati setiap apapun yang lo lakuin dalam hidup dengan cara lo sendiri. Jangan pernah dengerin omongan orang gitu. Maksud gue omongan orang kan ya kalau nasihat yang sifatnya membangun ya lo terima. Tapi maksud gue jangan sampai orang lain itu yang ngatur hidup lo seperti apa. Kayak misalnya, ih lo umur 30 belum married sih, gimana lo mau sukses? Atau lo udah married misalnya, lo umur 35 kok belum punya anak sih, gimana lo bisa dicap bahagia? Jadi maksudnya lo bahagia, lo sukses itu pakai ukuran lo sendiri, jangan pakai ukuran orang, supaya tuh hidup lo lebih nyaman aja. Oke, jadi itu buat teman-teman ya. Jadi pesannya Mika, nikmati hidup dengan caramu. Jadi jangan terpaksa. Oke, terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa nanti kita akan bikin part 2-nya ya. Ini masih panjang. Oke. Ceritanya masih panjang ya. Tapi Ya. karena waktu kita juga sibuk, saya juga kayak orang sibuk lah ya. Iya. Ini sibuk banget sih Lori. Susah saya mau ngatur latihan bareng sama dia di sini juga. Sosok sibuk ya. Oke, terima kasih buat Thank teman-teman. you, Dari. Jangan lupa like, comment, dan subrek ya channel ini ya. Subrek ya. Oke, terima kasih. Subscribe. Saya bilang Doseku 30, jalannya nikmati hidup dengan caramu ya, Mega. Oke. Oke, salam Doseku 30. Nikmati hidup dengan caramu. Dadah. Ah.